Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Akram Andrianto dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan berbicara tentang toleransi beragama dan kebebasan beragama. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Namun demikian, kata toleransi masih kontroversi dan mendapat kritikan dari berbagai kalangan mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum liberal maupun konservatif. Akan tetapi, toleransi merupakan antar umat suatu beragama sikap untuk menghormati dan menghargai kelompok-kelompok agama lain. Konsep ini tidak bertentangan dengan Islam, dengan ajaran agama Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjunjung tinggi konsep saling menghargai dan menghormati antar sesama. Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin adanya sikap saling hormat menghormati, kasih mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama. Tetapi pada masa sekarang ini, toleransi sering disalahartikan dengan mengakui kebenaran semua agama. Sehingga tidak jarang ada orang mengikuti perayaan keagamaan lain tanpa diketahui apakah itu acara biasa atau acara meriah dengan dalih toleransi. Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya tentang hubungan antar manusia atau yang kita sering dengar hablum minan nas, yang dapat menciptakan kerukunan di antara mereka. Islam mengakui adanya titik temu yang bersifat esensial dari berbagai agama, khususnya agama-agama samawi, yakni kepercayaan terhadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu apa saja sih batasan-batasan toleransi antar umat beragama? Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut, dapat menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya, serta memberi kebebasan untuk menjalankan apa yang dianutnya dengan tidak sinkretisme dan bukan pada prinsip agama yang dianutnya. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Contohnya, saling menghormati, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang terakhir, tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Meskipun demikian, umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana tersebut di atas. Tetapi bukan berarti dalam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukan antara kepentingan sosial dan akidah. Dalam melaksanakan toleransi ada batasan-batasan tertentu. Menurut Bapak Ali Maksum sebagai Rois Nahdlatul Ulama menjelaskan, batasan toleransi itu ada menurut keyakinannya masing-masing. Islam menghormati orang yang beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, dan agama lainnya bukan karena dia Kristen, bukan karena dia Hindu, bukan karena dia Buddha, tapi Islam menghormati mereka semua sebagai umat atau umat Allah atau ciptaannya Allah. Ciptaan yang wajib dikasihi
Islam mewajibkan untuk saling menghormati sesama umat beragama. Tapi, ingat, tapi akan murtad kalau dengan itu membenarkan agama lain. Dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ali Mahsum tentang batasan toleransi ini membuktikan gambaran bahwa umat beragama bertoleransi dan menghormati orang lain atau umat beragama lain itu tidak dengan memandang apa agama yang dipeluk oleh orang tersebut, melainkan dengan melihat bahwa dia adalah umat Allah atau ciptaannya Allah yang wajib dikasihi dan dihormati. Sebab sebagai umat beragama dan umat manusia wajib saling menghormati dan mengasihi. Toleransi antar umat beragama bukan sinkritisme seperti yang telah dijelaskan di atas. Toleransi tidak dibenarkan dengan mengakui kebenaran semua agama. Sebab orang salah kaprah dalam mengartikan, dalam melaksanakan toleransi. Misalnya, ada orang yang rela mengorbankan syariat agama dengan tidak minta izin pada tamunya untuk sholat, malah menunggui tamunya karena takut dibilang tidak toleransi dan tidak menghargai tamu. Ini yang salah. Bukan seperti ini yang diinginkan dalam toleransi, dalam konteks toleransi ini. Toleransi antar umat beragama yang diharapkan di sini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang agama atau dogma masing-masing agama, melainkan hanya menyangkut soal amal sosial antar sesama insan, sosial sesama warga negara, bukan sebagai tercipta, sehingga toleransi yang telah dilakukan ini menciptakan persatuan dan kesatuan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh saya dalam tulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Islam termasuk agama samawi yang terakhir yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi kehidupan antar umat beragama sebagai bagian dari kehidupan bersama antar umat beragama. Yang kedua, Islam mengajarkan dan menekankan adanya toleransi antar umat beragama dalam segala bidang kehidupan, terutama sosial kemasyarakatan, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. Toleransi beragama bukan harus menjual akidah Islamiyah loh. Lakum dinukum waliyadin. Ingat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.